Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dimanapun berada. Selamat datang di konten saya, Media Saputra 24. Di konten kali ini saya akan membahas tentang perawatan burung murai batu trotolan saya. Nah, di sini saya tampilkan videonya juga ya. Nah, biasanya keseharian rawatan burung murai batu trotolan saya ini seperti ini. Yang pertama, burung murai batu trotolan saya ini wajib mandi keramba. Walaupun saya beli misalkan udah trotolan, tetap saya ajarin mandi keramba. Karena burung murai batu ini mandi di keramba ini lebih puas dia daripada mandi di cepuk. Mandi di keramba ini dia dari ujung paruh sampai ujung ekornya ini terkena semua kalau misalkan dia menggunakan keramba. Berbeda dengan mandi di cepuk. Mandi di cepuk ini kan kecil. Nanti paling kepalanya doang ya teman-teman semua yang masuk ke dalam keramba. Nah, di sini harus kita ajarin dengan mandi di keramba burung murai batu trotolan kita. Walaupun dia tidak bisa, kita ajarkan. Kita ajarkan, biarkan dia masuk. Nah, setelah masuk, kalau misalkan dia tidak mau mandi-mandi, kita semprot embun. Jadi di atas kepalanya itu kita semprot embun. Jangan dari depan, kita semprot ini dari belakang, supaya dia tidak terkena matanya ataupun hidungnya. Makanya dari belakang. Dan pemandian untuk burung murai batu trotolan ini harus kita ajarin juga, harus kita setting ya teman-teman semua. Kalau misalkan saya berikan itu mandi seminggu 2 kali. Karena kalau misalkan terlalu sering juga kurang bagus. Apalagi kalau misalkan burung murai batu trotolan ini. Dia kalau terlalu sering mandi nanti mutasinya pun dia akan lama. Karena kita bisa lihat sendiri burung murai batu trotolan ini biasanya sering mandi, pengen dia mandi, kita mandiin tiap hari. Nah, itu jangan teman-teman semua. Bisa kita berikan mandi itu seminggu 2 kali. Jadi kita mulai setting untuk trotolan burung murai batu kita dalam segi mandi. Apalagi mandi di keramba, nanti dia tidak akan sering mandi. Berbeda dengan burung murai batu yang mandi di cepuk. Mandi di cepuk ini kan dia tidak puas karena bulu trotolannya ini, bulu burung murai batunya itu tidak terkena semua. Biasanya cuma bagian di kepalanya saja tuh dia masukin kepala, dia nyemplung bentar, tidak terkena sampai ekornya. Makanya dia biasanya mandi tiap hari. Dia pengen tuh mandi itu tiap hari. Nah, di sini sering terjadi untuk burung murai batu trotolan kita yang pengen mandi tiap hari. Nah, di sini rawatan trotolan saya tuh yang pertama itu kita ajarkan mandi di dalam keramba. Yang kedua adalah kebersihan kandang. Kebersihan kandang ini penting untuk burung murai batu karena kesehatannya ini yang utama. Kalau misalkan burung murai batunya sehat, ini dia akan bagus saat dewasanya nanti ya teman-teman semua. Dan kalau misalkan saya kebersihan kandang itu tiap pagi dan sore saya bersihkan karpetnya. Karena kan di situ ada kotoran-kotoran yang menumpuk, kita bersihkan pagi dan sore. Kenapa pagi ya teman-teman semua? Karena di pagi hari itu kita berikan jangkrik. Biasanya anakan ataupun lolohan burung murai batu trotolannya ini nanti jangkrik yang kita taruh di dalam cepuk nanti dibuang ke bawah. Nanti dia main-mainin di bawah, nanti dia makan. Kalau misalkan ada kotoran, takutnya nanti jangkriknya itu terkena kotoran, bakteri dan dia makan. Makanya burungnya itu bisa dia tidak sehat. Kalau misalkan pagi dan sore. Nah, sore ini bersihkan juga ya teman-teman semua karena di sore hari ini kan dia istirahat, dia tidur, kita kerodong. Kadang-kadang zat amoniak, bakterinya itu dia hirup di malam hari di dalam kerodong. Nanti dia tidak sehat kalau misalkan dia menghirup sisa-sisa kotoran, bakteri dan sebagainya.
karena di situ bakteri itu bisa menyebabkan serak kalau dewasa dan sebagainya. Nah, ini untuk kebersihan karpetnya ini kita bisa bersihkan pagi dan sore. Tetapi kalau misalkan teman-teman semua tidak punya waktu ataupun sibuk, bisa bersihkan sehari sekali saja, misalkan di sore hari ataupun di pagi hari saja. Nah, itu sudah cukup ya teman-teman semua. Jangan kita biarkan kotorannya ini menumpuk di bawah. Nah, ini untuk kebersihan hariannya. Nah, untuk kebersihannya yang full semua kandang. Nah, saat ini kan kita mandikan anakan burung murai batu ini seminggu 2 kali. Nah, saat dimandikan, kita bersihkan full kandang. Misalkan tatakannya, terus tatakan yang jerujinya bawah, karpet, dan pinggir-pinggirnya itu kita bersihkan. Karena kadang-kadang dia ada kotoran ya. Ada kotoran yang lengket di jeruji ataupun di tatakannya, itu kita bersihkan. Takutnya kalau misalkan terlalu lama kandang kita juga kotor, terus bakteri yang menempel di dalam kotoran-kotoran itu banyak. Makanya kita bisa bersihkan dengan sabun supaya dia tidak menempel lama. Nah, di sini kita bersihkan full ini seminggu 2 kali karena saat inilah burung murai batu kita ini di dalam keramba. Dia mandi, dia tidak ada burungnya. Ini momen kita untuk membersihkan full kandangnya. Full kandang bisa diberikan itu seminggu 2 kali saja saat burung murai batunya ini kita mandikan di dalam keramba. Nah, oke teman-teman semua, ini adalah perawatan harian burung murai batu trotolan saya. Nah, di sini kalau misalkan teman-teman semua, yang pertama kita ringkas lagi, kita ajarkan burung murai batu kita ini mandi di keramba. Yang kedua, kebersihan kandang di karpet itu bisa bersihkan setiap hari sekali ataupun 2 kali. Nah, selain itu kita bisa bersihkan full kandang saat burung murai batu trotolan kita ini dia keluar ataupun mandi di dalam keramba. Nah, itu adalah yang terpenting ya untuk burung murai batu kita, rawatan seperti ini. Karena kita pengen burung murai batu kita ini sehat. Burung murai batu kita ini saat dewasa, saat mutasi dia bagus. Karena burung murai batu trotolannya ini kan masa pertumbuhan, dia anakan. Harus kita berikan yang sehat-sehat. Dan kadang-kadang ada saat dewasanya itu serak, itu bisa terjadi dari kotorannya karena ada bakteri yang pernah saya bahas di konten sebelumnya, itu kan banyak bakteri yang ada di kotoran-kotorannya ini. Makanya kebersihan itu sangat penting untuk burung murai batu kita. Walaupun dia udah dewasa nanti tetap kita bersihkan kandangnya supaya nanti dia sehat. Semua burung kalau misalkan sehat kan dia rajin berkicau. Burung murai batu ini kalau misalkan mau berkicau, mau gacor, mau enak di gantangan, burung murai batu yang utama itu sehat dulu. Kalau misalkan burung murai batunya sakit, dia biasanya murung, ngembangin bulu. Nah, seperti itu. Dan kalau misalkan trotolannya ini kita sehatkan dari kecil, nanti saat dewasa antibody, terus misalkan dia ada perubahan cuaca, iklim, nanti dia akan kuat. Berbeda kalau misalkan burung murai batu yang trotolannya ini udah mulai sakit-sakit, nanti saat dewasanya ini sangat riskan kalau misalkan perubahan cuaca ataupun iklim. Nah, oke teman-teman semua, mungkin itu aja pembahasan kita. Jika ada yang mau ditanyakan, nanti silahkan komen di dalam kolom komentar di bawah ini. Dan jika ada yang mau ditanyakan, nanti saya akan cantumkan nomor WhatsApp saya di deskripsi. Silahkan WhatsApp saya tentang settingan, rawatan, dan sebagainya. Terima kasih banyak sudah menonton sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.